Oke, selamat sore semua. Sore Pak. Sore Pak. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi setelah minggu kemarin libur ya. Jadi mulai minggu kemarin ITTS resmi rektornya baru ya. Ada yang ikut kemarin dari Saya tidak Pak. angkatan ini. Saya tidak. Mas Isam, Isam jauh kayaknya ya. Kalau lagi ini ada Lagi keperluan. kerja, ada kerja. Ah, Mas Edi ikut. Eh, hmm. Oke, untuk rektor kemarin kan baru dilantik termasuk juga wakil rektor bidang akademik. Sekarang itu dipimpin sama Pak Bambang Widodo. Terus wakil rektor 2 bidang keuangan dan SDM itu Pak Toifur. Dan wakil rektor 3 bidang kerjasama di Pak Agung. Oke, mungkin ke depan juga struktur di bawahnya akan ada perombakan atau masih sama saya kurang tahu ya. Berarti Oke, Pak Ono udah nggak menjabat lagi. Pak Ono pejabatnya rektor sekarang. Dulu kan Oh, jadi wakil rektor. dulu kan wakil Oh, oke. rektor bidang ya sama tuh Warek 3 sekarang naik jadi rektor. Oh, aku pikir yang Pak Bambang tadi itu yang rektornya. Pak Bambang wakil rektor 1 bidang akademik. Oh, oke oke. Oke, Oke, kenapa saya minta pertemuan hari ini? Kan biasanya kalau kita UTS itu nggak ada Halo Pak, pertemuan saya ya karena izin pulang dulu. Ya, idenya udah terang. oh ya Mas Abdul. Ya, saya izin pulang. Ya, Ya, Pak. Terima kasih jangan Pak. lupa absen ya. Ya, jadi gini kenapa saya minta pertemuan di UTS ini karena di minggu kemarin kita sudah libur, biar udah 2 kali liburnya. Termasuk juga mulai Senin kan kita masuk di minggu ke-9 ya, pertemuan 9 juga hari Rabunya libur. Ada pemilihan Pemilu ya, ya. ya pemilihan serentak dan libur juga kampus. Jadi kita ketemu lagi itu di pertemuan ke-10 ya. Jadi kan setelah UTS itu ada 8 pertemuan ya, dipotong satu libur tuh tanggal 27. Dipotong satu lagi UAS. Jadi kita ada 6 pertemuan lagi. Ya, enam pertemuan setelah UAS, setelah UTS ini kita akan fokus di bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya, jadi di pertemuan ke-10 kita akan bahas bab 1 seperti apa, bab 2 dan bab 3-nya. Nanti di 3 minggu terakhir akan minta untuk presentasi ya, melihat perkembangan teman-teman. Jadi pas masuk ke semester 8 itu tinggal melanjutkan di bab 4-nya, penelitiannya. Itu tujuannya. Nah, sebelum menuju ke situ, ke bab 1, 2, 3, untuk judul dan landasan teori kemarin harusnya sudah matang.
Oke, terus juga sebelum ke situ saya akan menyampaikan dulu materi ya untuk pertemuan 6 dan 7. Jadi presensi hari ini itu akan saya masukkan di 2 minggu yang terlewat. Ya. Oke, materi pertama itu tentang runtutan berpikir dalam menyusun skripsi. Identifikasi masalah sesuai dengan latar belakang penelitian, membuat abstrak, dan tentu ada toolsnya ya biasa kayak. Terus di pertemuan ketujuh materinya itu jenis-jenis pertanyaan pada skripsi. Nah, ini hanya ada satu slide, cuman pembahasannya panjang. Oke. Oke, kita masuk ke materi pertama tentang alur berpikir pada penelitian. Sebenarnya ini memperjelas materi-materi sebelumnya. Jadi secara garis besar itu ada 3 runtunan atau apa ya dalam berpikir atau dalam misalkan skripsi. Yang pertama itu tujuan penelitian. Ya, jadi yang pertama kita harus tentukan apa sih tujuan penelitian kita. Ya, terus setelah tujuan penelitian ini kita tentukan udah selesai, kita baru masuk ke metode penelitian. Ya, metode penelitiannya seperti apa, nanti apa saja inputan data, terus diprosesnya seperti apa, dan outputnya akan seperti apa. Oke. Terus kalau misalnya dari metode penelitian ini ada tujuan yang belum tercapai atau belum terjawab, maka kita akan balik lagi ke sini. Ya, kita akan mengecek prosesnya, apakah ada yang terlewat, apakah ada data yang kurang. Tapi kalau semua tujuan penelitian sudah terpenuhi dan bisa terjawab, baru dikatakan selesai. Ya, keterjawaban tujuan penelitian yaitu tentang sejauh mana tujuan penelitian terjawab atau tercapai. Oke, ini teman-teman yang main Twitter bisa di-follow akun ini nih, Hafiz Rahman @metodologis ID. Oke, ini cukup cukup lengkap. Oke, ini runtunan panjangnya atau yang paling lengkapnya. Ya, jadi yang pertama itu ada identifikasi masalahnya apa. Oke, ini kan berangkat dari masalah dulu ya. Masalah dapat dari mana? Misalkan eh, dari kesukaan teman-teman. Ya, misalnya sukanya di sentimen analisis. Tinggal dicari topik-topik terkait sentimen analisis. Oke. Oke, setelah kita menentukan masalah, lalu kita tentukan pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan poin pertama. Ya. Oke, kalau teman-teman bingung dari mana masalah penelitiannya atau pertanyaan penelitiannya, bisa mencontoh dari studi literatur ya yang kemarin saya tugaskan ini. Jadi sampai mana sih penelitian sebelumnya menjawab permasalahan penelitian? Oke. Di situ kan kita dapat tuh identifikasi masalahnya apa saja.
mengetahui masalahnya. Oke, dari pertanyaan itu kita tentukan tujuan penelitiannya. Lalu metode penelitian, lakukan poin 4 hingga poin 3 sampai semuanya tercapai. Ini flowchart yang lebih lengkap. Kalau ini ringkasannya, ini flowchart lebih lengkapnya. Oke, atau bisa dirangkum seperti ini. Ya, jadi ada 3 tahapan. Tahapan awal identifikasi masalah, masuk ke pertanyaan-pertanyaan penelitian. Terus ada tujuan-tujuan penelitian, masuk ke metode penelitian, ada input, proses data, output data, lalu ditarik kesimpulan. Ya. Jadi ada 3 tahap. Apa tujuan penelitian kita? Terus bagaimana kita menjawab tujuan penelitian kita? Dan bagaimana hasil dari kita melakukan poin 2 terhadap ketercapaian tujuan kita. Ya. Oke, nah ini. Gimana caranya kita mengidentifikasi masalah penelitian? Oke, bisa diambil dari latar belakang penelitian. Ya, atau ini penjabaran dari penelitian sebelumnya. Terus apa sih perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan kita lakukan? Dan untuk S1 yang pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya, dengan pemindahan lokasi saja sebenarnya itu sudah cukup. Atau dengan menambah satu teori, satu metode ke penelitian kita sudah cukup. Oke. Dan latar belakang ini nanti kita akan bahas secara teknisnya apa yang harus kita tulis latar belakang itu ada di bab 1 nanti kan kita bahas setelah UTS. Oke, yang intinya berisi masalah ini ketidaksesuaian antara kondisi saat ini terhadap kondisi ideal. Dan masalah bisa berupa ketidaktahuan terhadap sesuatu, ketidaksesuaian dan lain sebagainya. Oke, dan penulisan latar belakang itu seperti piramida terbalik seperti ini. Ya, mulai dari masalah yang global, terus mengerucut sampai ke masalah kita apa. Ya, ini secara teknis seperti ini penulisannya. Dan penelitian itu bertujuan untuk menjawab masalah, yakni kondisi tidak sesuainya kondisi saat ini terhadap kondisi ideal. Dan masalah bisa berupa ketidaktahuan terhadap sesuatu, ketidak ketidaksesuaian perencanaan dan pelaksanaan. Ya, mungkin teman-teman yang sudah melakukan literatur review setidaknya akan tercerahkan lah ya. Dan penelitian yang bagus itu pasti menyisakan saran, ya, saran untuk penelitian yang akan lanjutnya seperti apa. Contohnya di penelitian sebelumnya hanya menggunakan 4 variabel, ya. Terus disarankan akan untuk menambah satu variabel yang akan merubah hasil, contohnya. Kita cari satu variabel itu apa? Apakah kita mencari diri penelitian sebelumnya, ataukah peneliti terkait, ya, atau bidang ilmu lainnya, ataukah kita langsung terjun ke lapangan, ya, seperti itu. Itu bentuk publikasi yang bagus seperti itu. Oke, peruntukan alur berpikir dalam meneliti. Oke, ini menjadi latar belakang, tujuan, sebenarnya ini pengulangan. Ya, dan latar belakang adalah alasan dan kenapa kita menjadikan itu sebagai tujuan penelitian kita. Oke, nah ini.
cara singkat atau kerangka berpikir menentukan latar belakang. Jadi kenapa kenapa masalahnya itu? Tujuannya untuk eh, membuktikan kalau teori itu bisa diimplementasikan. Oke, atau kenapa kita menggunakan naive bias? Ya, tujuannya karena untuk membuktikan naive bias itu lebih baik untuk kasus ini dibanding dengan eh, algoritma lain. Contohnya seperti itu. Atau latar belakangnya belum mengetahui antivirus corona. Tujuannya ingin mengetahui antivirus corona. Ya. Jadi latar belakang dan tujuan itu harusnya saling keterkaitan. Jangan sampai nggak nyambung nanti di tulisan antara latar belakang sama tujuan. Terus latar belakangnya belum mengetahui penyebab banjir di Jakarta. Ya, dan tujuannya ingin mengetahui penyebab banjir di Jakarta. Ya, berarti di latar belakang kan dijelaskan tuh eh, belum diketahuinya penyebab banjir di Jakarta. Gitu. Dan tujuan penelitiannya ingin mengetahui. Oke, seperti itu ya. Jadi keterkaitan antara latar belakang sama tujuan penelitian. Nah, ini cara lain untuk menentukan judul skripsi selain yang kemarin kita bahas RMC. Ya, ini juga bisa dipakai. Jadi untuk menentukan judul penelitian, kita mulai dari latar belakang penelitian dulu. Oke, baru masuk ke tujuan penelitian, baru kita ambil judul penelitian yang sesuai. Oke, karena kebanyakan itu dibalik judul penelitian, baru masuk ke tujuan, baru masuk ke latar belakang. Ya, cara yang lebih bagusnya agar judul, latar belakang, dan tujuan itu sinkron, kita mulai dari latar belakangnya dulu. Kondisi ideal, terus masalahnya apa, lalu masalah ini menjadi tujuan skripsi. Nah, tujuan skripsi ini mas jadi judul skripsi. Seperti itu. Ya, ini cara lain. RMC juga bagus, ini juga bagus. Hmm. Oke, ini untuk judul penelitian. Ada yang ingin tanyakan sampai sini, teman-teman? Oke, mudah-mudahan paham ya. Terus judul skripsi pun nanti di jalannya, teman-teman bisa berubah ya. Nggak usah panik. Nggak apa-apa judul penelitian berubah. Yang penting masalahnya tetap sama, tujuan pun tetap sama. Ya, masalah judul biasanya akan menyesuaikan. Oke, di sini kita akan menentukan rumusan masalah. Oke, ini flowchartnya nih. Kalau ada tiga pertanyaan penelitian, maka akan ada tiga tujuan penelitian. Ya, kalau ada tiga rumusan masalah, minimal akan ada tiga tujuan penelitian juga. Jadi kalau ada dua pertanyaan terus cuma ada satu tujuan itu jadi tanda tanya. Ya, ada yang kurang pas. Ya, betul Mas Syam. Nah, terus kalau kita udah menentukan latar belakang, rumusan masalah, nah selanjutnya kita menentukan batasan masalah.
Ya, ini yang kebanyakan kemarin yang saya uji itu masih ya kurang-kurang tepat dalam menentukan batasan penelitian. Ya, nanti teknis penulisannya ada di buku panduan. Nanti kita sama-sama bahas lah. Ya, kenapa ada batasan masalah? Ya harus dijabarkan karena kita keterbatasan pengetahuan. Ya, karena kalau penelitian yang bagus, tuh misalkan teman-teman tonton yang menurut eh, Romi Wahono atau Prof. Wono juga sering sering bilang ya. Jadi penelitian yang bagus itu harus membaca minimal ada 40 jurnal ke atas lah paling bagus. Nah, karena kita masih newbie, jadi kita memiliki keterbatasan pengetahuan. Itu harus dijabarkan di batasan penelitian. Terus kita juga terbatas dengan tenaga, ya. Terus sumber daya manusia, waktu, ya, karena kita dibatasi hanya 1 semester dan ataupun dana, ya, dana penelitian. Nah, maka kita harus membatasi lingkungan penelitian kita dan hindari kata hanya membahas, ya, di batasan penelitian itu. Oke, contoh batasan penelitian kita bisa jabarkan metode yang kita gunakan. Di batasan penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode metodologi perancangan agile seperti itu. Ya. Terus sumber daya manusia, tenaga, dana itu masuk ke dalam batasan penelitian kita. Oke, dan ini yang harus sinkron antara masalah penelitian, tujuan, metode penelitian, dan hasil penelitian. Nah, biasakan kalau teman-teman punya 3 masalah penelitian, ya contohnya ada 3, maka di kesimpulan pun harus ada 3. Ya, jangan ini hanya ada misalnya 1, tapi hasil penelitian jadi ada 3. Atau kebalikan, di sini ada 3 masalah penelitian, terus di sini kita hanya menyimpulkan 1 kesimpulan. Ya, terus untuk detailnya di sini masalah penelitian menjadi tujuan penelitian, lalu langkah-langkah dalam menyelesaikan tujuan penelitian masuk ke dalam metode penelitian kita. Nah, setelah langkah-langkah itu selesai, apa yang kita bisa ambil? Ya, ya, jadi ini adanya di bab 1, ya, didukung dengan bab 2. Oke, dan ini masuk ke bab 3 dan bab 4 untuk kayak pelaksanaannya, dan bab 5 ini hasilnya. Oke, dan keempatnya harus selaras. Ya, 1, 2, 3, 4 ini harus selaras. Misalnya kita mengimplementasikan metode AHP dalam mencari restoran terbaik di daerah Serpong. Nah, maka masalah penelitian apakah AHP bisa diterapkan? Ya, terus misalnya eh, berapa persentase pelanggan atau customer puas dengan rekomendasi AHP? Ya, jadi 1 ada 2 tuh ya. Pertama implementasi,
Kedua, seberapa puas customer dalam menerima rekomendasi dari AHP ini. Ya, berarti tujuannya ini terimplementasi ataukah tidak, dan ini tujuannya mengetahui eh, respon pelanggan. Nah, terus metode penelitian yang pertama adalah cara-cara implementasi AHP, dan cara yang kedua bagaimana caranya kita mendapatkan respon pelanggan. Nah, hasil penelitiannya apakah AHP bisa, terus yang kedua ini berapa persentasenya kepuasan pelanggan menggunakan AHP ini. Seperti itu. Contoh implementasi dari masalah penelitian, terus menjadi tujuan penelitian, terus metode penelitian atau langkah-langkah dalam menjawab tujuan penelitian, lalu bagaimana cara kita mendapatkan hasil penelitian. Ya, jadi ini harus sinkron. Oke, ini yang lebih lengkapnya dari metode penelitian. Nah, untuk menjawab suatu tujuan penelitian, bagaimana kita menentukan metode penelitiannya dan apa dasar yang melandasi penentuan metode penelitian tersebut? Jawabannya tentu landasan teori. Ya, bagaimana eh, teori ini dapat kita terapkan di metode penelitian. Jadi kita tinggal enggak kita tidak bisa hanya asumsi ya. Ya Pak, karena harusnya penelitian ini A B C D. Nah, itu nggak bisa kalau teman-teman dituliskan dalam skripsi ataupun paper jurnal. Itu harus ada landasan teorinya. Oke, itu ya. Ini alurnya sampai hasil penelitian. Nah, lalu bagaimana cara kita membuat abstrak? Ya, jadi ada dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan versi 4 komponen ataupun versi 3 komponen. Ya, ini kalau secara artinya uraian yang sangat singkat dari penelitian tersebut. Umumnya ditulis dalam 250 sampai 500 kata. Nah, ada dua versi. Yang versi pertama itu kita masukkan masalah penelitian kita, ya. Terus tujuan penelitian, terus metodologi yang kita gunakan, lalu hasil. Nah, ini yang 3 komponen. Dibuat dalam satu paragraf ya. Soalnya saya masih ketemu kemarin itu pas di sidang ada abstrak yang 2 paragraf. Ya karena lazimnya abstrak itu 1 paragraf. Terus dibuat agar masalah, tujuan, metodologi, dan hasil ini jadi satu rangkaian. Nah, atau terus ada juga yang versi 3 komponen. Itu jadi langsung ke tujuan, tidak dibahas masalahnya. Tujuannya apa, metodologi penelitian digunakannya apa, terus hasil penelitiannya apa. Itu cara untuk membuat abstrak. Oke, dan ini slide terakhir. Ada alat bantu, teman-teman. Cuman ini hanya sekedar alat bantu ya. Tetap yang memberikan ide, yang memberikan kata-kata di awal, itu teman-teman. Di sini ada tools pertama untuk menentukan topik dan judul, bisa pakai Perplexity AI. Oke, jadi silakan teman-teman tanyakan topik dan judul yang sesuai dengan minat teman-teman itu apa. Ya, sekarang sangat-sangat dipermudah. Terus setelah dapat tujuan dan judul dan topik,
Terus cari latar belakang. Nah, ini ada yang namanya connected paper, connectedpapers.com. Ya, teman-teman mau merangkai kata-kata nih buat latar belakang, bisa pakai ini. Terus tinjauan pustaka, bisa pakai elicit.com. Terus ada juga teman riset. Jadi ini kayak apa ya? Nanti kita coba satu-satu deh. Nih kita bisa pakai file ataupun kita searching sendiri. Misalnya, hmm, atau ini deh, restoran. Hmm, wisata, rekomendasi wisata. Tangerang Selatan. Oke, di sini langsung direkomendasikan ada berapa kriteria. Ya, jadi AHP ini DSS atau Decision Support System. Jadi dia memberikan rekomendasi berdasarkan kriteria yang kita masukkan. Nah, di sini AI-nya ngasih tahu nih kriteria yang digunakan di penelitian-penelitian yang lain, seperti aksesibilitas, biaya, fasilitas, keindahan alam, dan aktivitas yang ditawarkan. Jadi ini sangat-sangat memudahkan teman-teman dalam mencari topik. Terus kita mau cari latar belakang, bisa pakai ini. Atau manual pakai Google Scholar juga boleh. Tapi kalau pakai ini bisa langsung keluar paper-paper yang setopik. Misalnya, yang ini kita copy, masukkan ke sini. Oke, ini ada pengembangan chatbot. Nah, ini udah pernah nih rekomendasi itu pakai chatbot. Oke, terus ini penelitinya, penulisnya ini. Terus terbitnya di Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis 2023. Oke, ini abstraknya. Jadi kita bisa copy. Jadi tanpa kita baca ke filenya, kita bisa copy isinya. Terus ada juga yang sudah menerapkan di Telegram. Ya, kebanyakan pakai NLP. Ini ada yang pakai AHP. Pengembangan sistem rekomendasi jenis pupuk. Nah, berarti AHP udah pernah diterapkan dalam rekomendasi jenis pupuk. Nah, sedangkan penelitian kita adalah rekomendasi tempat wisata gitu. Oke,
Oke, ini tools yang kedua. Tools ketiga, tinjauan pustaka. Oke, oke, ini sih. Ada satu lagi yang paling keren ya ini sih. Teman research. Oke, bentar. Oke, ini next tool, next AI. Keluar lagi. Ini tolong buat tuliskan 5 ide judul proposal skripsi yang gampang buat topik ilmu komputer. Ini kalau emang bener-bener blank, silakan. Tapi lebih bagus mulai dari passion teman-teman sukanya di mana. Nah, setelah itu kita juga bisa minta tuh, tolong buatkan latar belakang tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap kecerdasan anak muda. Atau yang cara ketiga, gimana cara ngadepin dosen pembimbing yang galak dan susah ditemuin. Ini dulu ya, coba. Oke, sini pengembangan aplikasi mobile untuk manajemen waktu belajar menggunakan metode Pomodoro. Nah, apa Pomodoro? Ya, dan sini juga chatbotnya nggak terlalu kaku ya bahasanya. Nih, di sini lo bisa bikin aplikasi yang membantu penggunaan pengatur waktu belajar. Teknik Pomodoro. Teman research itu gratis, cuma dikasih kuota. Nih, kuotanya cuma 10 deh yang free. Cuman ChatGPT juga bisa. Tinggal teman-teman mainin di komennya. Metode 20 menitan. Ya, bisa. Terus, nah baru di sini teman-teman bisa perdalam eh, topiknya. Ya, cuman kalau ini dibatas kuota cuman 10 kali. Solusinya gimana? Bikin aja akun lagi. Ya, teman-teman kan kan pasti sih punya berapa email lah, coba bikin gitu. Satu email kan 10 kuota. Nah, tinggal dibagi-bagi ini 10 ganti lagi akun. Tuh, ini cukup enak sih.
Ini coba kita tanya lagi. Oke, di sini tadi saya sudah tentukan satu topik. Ntar. Contohnya yang menggunakan metode Pomodoro tadi ya. Nah, di sini AI-nya langsung merekomendasikan latar belakang. Ya, jadi tinggal dikembangkan. Tapi secara singkat, tujuan apa? eh, Intinya latar belakangnya seperti ini. Ya, banyak mahasiswa yang kesulitan mengatur waktu belajar. Pada akhirnya bisa berdampak pada hasil belajar mereka. Yang diharapkan penggunaan bisa lebih fokus dan memanfaatkan waktu belajar dengan lebih baik. Nah, tujuannya mengembangkan aplikasi mobile yang memudahkan pengguna untuk menerapkan metode Pomodoro secara efektif. Ini enak banget ya. Metode pengembangan pakai agile development. Ya, tinggal ditanya misalnya agile itu apa sih? Tanya lagi ya. Oke, ini sih ini yang tools cukup lengkap. Cuman ya di batas kuota. Seperti itu teman-teman. Terus ada satu quotes yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Sukses bukanlah final dan kegagalan tidak fatal. Keberanian untuk melanjutkan yang diperhitungkan. Oke, itu untuk materi yang pertemuan keenam tentang alur pikir penelitian. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih tercerahkan. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk ke materi ke-7. Ya, pakainya bahasanya lo gue. Karena dia AI-nya menempatkan dia sebagai teman. Ya, tapi jangan dikopas langsung ke ini ya, laporan skripsi. Oke, belum ada ya. Nah, di tugas kemarin itu masih ada berapa yang hanya membuat website. Ya, bukan hanya sih. Membuat website bagus. Ya, cuman untuk skripsi, teman-teman harus implementasi teori atau metode tertentu. Bebas teori dan metodenya. Misalnya metode pembuatan sistemnya, ya, atau SDLC. Itu kan ada berapa metode, ada waterfall, ada agile tadi yang udah kita singgung. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya pembuatan aplikasi, coba pakai salah satu SDLC itu, ya, Software Developer Life Cycle-nya. Karena di SDLC itu ada kerangka, jadi analisanya plan-nya seperti apa, terus nanti analisanya seperti apa, ya, dan itu runtun. Dan itu perbedaan antara D D3 sama S1. Ya, harus ada teori atau metode yang terimplementasi.
Seperti itu ya. Teman-teman yang mengambil topik pembuatan aplikasi, saya sarankan menggunakan satu teori SDLC. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh. Nah, hanya ada satu slide dan yang sering ditanyakan saat skripsi, saat pertanyaan di sidang skripsi ataupun saat bimbingan dengan dosen. Nah, ini alasan atau pertanyaan yang paling klasik. Mengapa Anda memilih judul skripsi ini? Ya, kenapa? Apa sih alasan pemilihan judul ini? Kayak ada yang bisa jawab apa sih? Mengapa memilih judul skripsi ini? Apakah karena emang saya bisanya itu, Pak? Atau eh, kata teman saya itu sih bagus judul skripsinya? Gitu. Ya, jangan seperti itu ya jawabannya. Jadi mengapa judul skripsinya itu karena saya senang dengan topik tersebut, kemudian ada permasalahan yang ingin saya pecahkan. Seperti itu. Terus yang kedua nih pertanyaan, apa jenis penelitian Anda? Kualitatif kah? Kuantitatif kah? Ya, kalau kuantitatif nanti apa pertanyaannya, apa kesimpulannya apa? Lalu untuk kualitatif atau kuantitatif itu nanti pertanyaan seperti apa dan jawabannya seperti apa. Ya, kita sudah pernah bahas tuntas perbedaan antara metode jenis penelitian kuantitatif dan jenis penelitian kualitatif. Sini nih, ini pertanyaan jebakan juga. Berapa lama Anda membutuhkan waktu untuk membuat skripsi ini? Ya, ini juga harus dijawab dengan jujur, teman-teman. Karena nanti semakin lama, bahkan misalnya ini dalam 1 tahun, maka eh, kayak penguji juga akan lebih dalam. Ya, dan harusnya teman-teman dalam waktu setahun itu lebih menguasai isi skripsinya. Terus pertanyaan yang keempat, apa permasalahan skripsi Anda? Ya, yang jangan tidak ada masalah di penelitian teman-teman. Ya, jadi pastikan eh, teman-teman paham apa yang diangkat di penelitiannya. Isu apa yang ingin dipecahkan. Terus ini kalau menggunakan sampling, berapa populasi yang dibutuhkan, berapa sampel yang digunakan. Lalu ini pertanyaan yang biasa ditanyakan juga, apa jenis pendekatan skripsi? Terus apa sih keuntungan orang lain membaca skripsi kita? Ya, ini juga dijabarkan seharusnya ada di manfaat penelitian. Ya, manfaat untuk perusahaan kalau itu terimplementasi di sebuah perusahaan. Terus manfaat eh, untuk dunia pendidikan apa saja. Lalu keuntungan untuk kita sebagai peneliti. Terus pertanyaan yang biasa ditanyakan juga di mana lokasi penelitiannya. Ya, kalau kita berdasarkan case study.
Ya, dan kalau teman-teman misalnya di perusahaannya datanya sensitif, oke, kalau datanya sensitif itu di sidang dengan persetujuan perusahaan itu harusnya bisa dibuka. Ya, karena sidang kita tertutup. Ya, kalau diminta datanya boleh ditampilkan. Lalu mengapa Anda memilih lokasi tersebut? Ya, apakah karena itu lokasi tempat bekerja? Jawab dengan sejujurnya, ya, teman-teman ya. Terus, dari mana Anda mendapatkan ide untuk permasalahan Anda? Ya. Terus, teori apa yang digunakan? Dan ini jangan berdasarkan asumsi, tapi harus berdasarkan penelitian sebelumnya. Ya, karena teori ini pernah digunakan di penelitian A, B, C, seperti ini, menghasilkan nilai yang paling bagus. Nah, karena itu yang paling bagus, maka teori itu yang saya gunakan, Pak. Itu udah keren banget, kayak gitu jawabannya. Terus apa instrumen dalam skripsi Anda? Bagaimana prosedur pengumpulan datanya? Ya, ini juga harusnya terjawab dengan baik. Ya, karena kita yang melakukan penelitian, kita juga tahu bagaimana cara mengumpulkan datanya. Ya, contoh jawabannya ya saya menggunakan pertama observasi. Ya, artinya kita turun langsung ke lapangan. Terus yang kedua, Pak, saya juga menggunakan prosedur wawancara. Ya, ke siapa wawancaranya? Ke eh, pejabat terkait, contohnya kalau di perusahaan. Ya, atau juga dengan operator pengguna aplikasi gitu. Atau juga ke customer yang biasa berbelanja di toko X kayak gitu. Kan itu berarti ada dua prosedur. Terus yang ketiga, untuk mendapatkan data juga saya menggunakan kuesioner. Ya, ini harus terjawab. Terus dari mana sumber data? Terus apa hipotesis? Ya, ini kalau kuantitatif wajib. Apa ada penelitian lain yang pernah meneliti hal yang sama? Nah, ini pertanyaan jebakan juga. Ya, seperti yang saya bilang, hampir semua penelitian yang teman-teman lakukan itu pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kalau tidak ada, berarti hanya ada dua opsi, ada dua kemungkinan. Yang pertama, teman-teman jenius, ya, menemukan masalah penelitian yang baru, atau yang kedua, penelitian itu tidak terlalu penting. Jadi tidak ada yang pernah membahasnya. Gitu. Jadi seharusnya ada penelitian-penelitian sebelumnya. Tuh. Karena untuk mencapai eh, pembahasan yang belum pernah dibahas, itu kita harus merunut ke tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya terbatas hanya 5 tahun terakhir. Kita harus baca 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang untuk menentukan penelitian ini emang baru dan emang harusnya ada pemecahan masalahnya. Terus pertanyaan terakhir itu untuk hasil analisa akan ditanyakan hasilnya. Ya, jadi hasilnya seperti apa dan analisanya yang digunakan itu apa. Kayak ini nih, instrumen itu ada alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data penelitian. Ya, jadi ini berapa bocoran pertanyaan saat sidang skripsi. Kita break dulu sholat maghrib ya. Kita mulai lagi jam 18.25. Oke.
Oke, kita lanjut ya. Oke, Pak. Hmm. Oke, tadi kita udah bahas ada dua materi. Dan kalau teman-teman merasa kurang, kayak kurang masuk ke penelitian teman-teman, ya karena di Metopen ini hanya secara global. Ya, jadi kalau teman-teman udah masuk ke topik tertentu, nah baru kita bisa terapkan nih tahapan-tahapannya. Karena setiap penelitian beda pendekatan, beda metode, beda teori juga gitu ya. Jadi kalau dirasa kurang masuk ke topik karena mungkin teman-teman belum menentukan topik penelitiannya apa. Tapi kalau udah tentukan topik penelitian tentang apa, nah dengan Metopen ini akan memudahkan teman-teman. Ya, kayak kerangkanya lah, frameworknya gitu. Hmm, oke. Untuk pertemuan sekarang itu menggantikan dua pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan ke berapa sih yang kosong tuh? Oke, ini akan mengisi pertemuan 2 dan pertemuan ke-7. Oke, untuk presensi UTS nanti saya ambil dari yang sudah upload tugas UTS. Untuk UTS-nya sampai hari Jumat kan ya, Pak? Ya, UTS 2 hari lagi teman-teman deadline-nya. Cuman jangan terlalu mepet ya karena e-learning kita kayaknya waktunya kurang sesuai. Untuk UTS itu gimana ya Pak? Nggak masalah ini Pak. Kalau ini waktunya 2 hari 5 jam lagi. Jadi kalau bisa jangan terlalu mepet nguploadnya. Ya, Iya, itu apa namanya untuk UTS-nya kayaknya karena enggak deh. Sorry saya salah. Aku ngelihatnya yang apa tugas. rencana judul skripsi itu yang Hmm, dunya 12 AM. Harusnya kan 11:59 gitu. Kalau dibikin pas dia apa namanya jadi 12 jam kurang gitu. hmm. Tapi udah Ya, sih kayaknya UTS sih. oke. Takutnya nanti e-learning juga tiba-tiba suka ngedown. Sebaiknya jangan terlalu mepet. Iya, Ya, itu juga apa kemarin apa materi kemarin juga banyak yang mepet-mepet terus apa situsnya down. hmm. Oke. Yang paling aman sih H-1. Ya, jangan 1 jam sebelum terus nanti ngontak Pak e-learningnya down. Nah, saya juga lagi tidur kayaknya itu kalau jam 11 malam. Ya, tadi ada pertanyaan. Haba, gimana Haba? Iya Pak. Ya, apa tadi pertanyaannya Haba? Ini Pak, kan saya belum dapat kartu UTS tuh Pak. Saya sudah konfirmasi sih, memang katanya diinformasikan ada kendala gitu. Cuman sampai saat ini belum tersolve juga gitu kendalanya itu gitu. Untuk Hmm, mengenai kartu UTS itu gitu. Gimana ya? Apa ini saya mesti konfirmasi ini lagi gitu ya ke sana gitu Pak? eh, ini kayaknya buat mahasiswa konversi atau apa ya. Yang lain aman kan ya? Bisa sih Haba tinggal kontak ke akademik. Minta ini sih, minta kartu sementara kalau nggak ada di si akad, minta kartu sementara dari akademik. Ya, gitu Haba. Baik, baik Pak. Makasih ya Pak. Hmm. Untuk tugas UTS-nya ada kendala kah? Atau ada yang ingin tanyakan? Oke, minggu kemarin juga ada yang sudah koordinasi terkait apa ya? Topik topik penelitiannya. Cuman karena bukan bidang saya dan takutnya sesat ya.
Jadi saya arahkan langsung ke prodinya. Ya, kalau topik yang saya tahu, saya pahamin, soalnya saya bisa berikan arahan. Cuman kalau topiknya nggak sesuai, ya saya arahkan ke dospem atau ke prodinya. Bagus ya, bagus. Kalau yang bingung koordinasi bagus. Yang nggak bagus, yang bingung terus nggak nanya, itu yang kurang bagus ya. Oke, ada yang mau paparan kah tugasnya? Kalau mau cerita-cerita tugasnya silahkan. Hanya Metopen kurang lengkap kalau nggak base base kayak case study. Di Metopen hanya sekedar teori kalau tidak diimplementasikan. Udah saya tunjuk aja ya. Oke, Mas Yazid, hadir Mas Yazid. Hadir Pak. Oke, silakan Mas Eh, Yazid. untuk UTS-nya atau ininya ya Pak, yang Tugasnya. RMC-nya. Boleh dari RMC dulu ke baru ke tugas. Oke baik Pak. Baik. Nah, oke. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan nama saya Yazid Safi Irsad dari program studi informatika. Saya akan mempresentasikan riset model Canvas yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas yang sudah diberikan oleh Pak Yusuf kemarin. Uh, Oke, yang pertama itu di sini ada topik yang akan dibahas dalam skripsi saya itu adalah implementasi teknologi modern berbasis Flutter untuk memvalidasi kehadiran murid atau siswa di lembaga kursus mengaji melalui pemanfaatan face recognition, terus kemudian ada geolokator dan juga GPS detection. Tema ini sesuai dengan bidang pengembangan perangkat lunak dan juga keamanan aplikasi mobile. Keywordnya itu ada face recognition, geolocation, fake GPS detection, dan juga aplikasi Flutter. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah masalah. Jadi riset ini berdasarkan masalah. Yang pertama itu adalah pencatatan kehadiran siswa atau murid masih dilakukan secara manual yang memerlukan waktu dan juga rawan akan kesalahan. Terus yang kedua itu adalah minimnya pemanfaatan teknologi di lembaga pendidikan non formal, khususnya lembaga kursus mengaji. Terus yang ketiga adalah kebutuhan akan sistem verifikasi kehadiran yang dapat mencegah pemalsuan lokasi dan juga identitas siswanya. Dari pernyataan rumusan masalahnya yaitu yang pertama itu bagaimana implementasi aplikasi mobile berbasis Flutter dengan membantu digitalisasi pencatatan kehadiran siswa di lembaga kursus mengaji. Terus yang kedua itu adalah bagaimana teknologi face recognition dan juga geolokator dapat digunakan untuk memverifikasi kehadiran secara akurat. Dan juga yang ketiga itu adalah bagaimana metode deteksi fake GPS dapat diterapkan untuk mencegah pemalsuan lokasi kehadiran siswa. Nah, yang selanjutnya itu adalah tujuan. Berdasarkan gap tersebut, maka riset ini bertujuan antara lain yang pertama itu adalah mengembangkan aplikasi mobile yang mempermudah lembaga kursus mengaji dalam mencatat dan memverifikasi kehadiran siswa atau murid. Terus yang kedua itu adalah menerapkan face recognition untuk memastikan kehadiran siswa yang valid berdasarkan identitas wajah. Yang ketiga itu adalah mengintegrasikan geolokator dan juga metode deteksi fake GPS guna menghindari manipulasi data lokasi pada sistem kehadiran. Nah, yang selanjutnya itu adalah teori. Jadi riset ini menggunakan teori utama yaitu machine learning dalam face recognition sebagai metode validasi identitas pengguna,
Terus kemudian ada geolocation API untuk memastikan lokasi murid saat melakukan presensi. Nah, dengan asumsi bahwa teknologi pengenalan wajah dan pengelacakan geolokasi dapat meningkatkan keakuratan data dan juga mencegah manipulasi lokasi. Yang selanjutnya itu dari teori pendukung yang digunakan, yaitu pendeteksian GPS palsu untuk memvalidasi keaslian data lokasi. Kemudian adalah yang selanjutnya prinsip pengembangan aplikasi berbasis Flutter untuk kemudahan penggunaan dalam platform mobile. Yang selanjutnya adalah kebaharuan. Jadi hasil riset yang pertama itu sistem pencatatan kehadiran yang mengintegrasikan teknologi pengenalan wajah, geolokasi, dan juga pendeteksian GPS palsu. Nah, hasil risetnya ini akan menjadi aplikasi berbasis Flutter yang memudahkan lembaga kursus mengaji dalam melakukan pencatatan kehadiran secara otomatis, akurat, dan juga mudah. Nah, kontribusi risetnya yang pertama itu adalah memberikan solusi modern bagi lembaga kursus mengaji untuk mengoptimalkan manajemen kehadiran murid atau siswa. Terus yang selanjutnya itu mengurangi resiko manipulasi data kehadiran dengan menggunakan teknologi terbaru. Nah, metodenya berdasarkan pertanyaan riset, maka metode yang digunakan adalah sebenarnya bisa metode kualitatif ataupun metode kuantitatif. Tapi sementara yang saya tulis yaitu adalah metode kuantitatifnya. Jadi metode kuantitatif yang dipakai itu dengan pendekatan survei dan juga analisis statistik deskriptif untuk mengukur efektivitas implementasi face recognition, geolocation, geolokasi, dan fake GPS detection dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan kehadiran di lembaga kursus mengaji. Nah, judul skripsinya implementasi teknologi face recognition, geolocation sebenarnya ini karena kemarin belum diganti menjadi bahasa Inggris, jadi sebenarnya nantinya itu implementasi teknologi face recognition, geolocation, dan fake GPS detection pada aplikasi pencatatan kehadiran berbasis Flutter untuk lembaga kursus mengaji Al Mubarok di Pamulang. Nah, referensinya itu sebenarnya ada banyak, tapi yang saya tulis itu ada 3, dan itu dari di sini, mungkin dari Jurnal Pendidikan Informatika yang ditulis oleh Effendi dan kawan-kawan. Terus kemudian di sini ada Rivaldi, yaitu rancang bangun aplikasi presensi mobile dengan face recognition. Kemudian ada Susanti dan kawan-kawan, yaitu aplikasi GIS menggunakan metode location based learning based service atau LBS berbasis Android. Kemudian ada Wibowo dan kawan-kawan itu yaitu implementasi face recognition dan geolocation pada sistem presensi karyawan berbasis mobile apps. Sebenarnya di sini mungkin nantinya akan ada perubahan di judulnya karena di sini belum menerangkan soal model atau metode yang dipakai untuk face recognition-nya gitu. Karena nanti di face recognition itu rencananya saya akan menggunakan model uh, mobile FaceNet gitu untuk implementasi face recognition. Mungkin untuk tugasnya seperti itu, Pak. Oke, keren, keren. Oke, naik sedikit, Mas. Oke, jadi ini yang bagus gini. Jadi ada 3 masalah, ada 3 tujuan yang tadi kita bahas ya. Ini benar. Jadi ada satu masalah, terus apa tujuannya. Terus nanti untuk menjawab tujuan itu dibikin satu alur. Ya, berarti ada 3 alur yang akan memecahkan 3 tujuan ini. Ya, dan masalahnya nanti dibahas di bab 4 dan ditarik kesimpulannya ada 3 rumusan apa ya? Ada 3 kalimat yang dapat menjawab masalah penelitiannya. Ini udah bagus. Ini contohnya sih teman-teman. Jadi bagaimana implementasi aplikasi, terus tujuannya mengembangkan aplikasi. Terus bagaimana teknologi face recognition dan geolokator untuk memverifikasi kehadiran. Jadi, tujuannya menerapkan face recognition dan memastikan kehadiran siswa. Terus masalah yang ketiga bagaimana metode deteksi fake GPS. Terus yang tujuan ketiganya mengintegrasikan geolokator dan metode deteksi fake GPS. Oke, ini masalah dan tujuannya sudah sinkron.
Oke, teman-teman ada yang ingin tanyakan ke Mas Yazid? Silahkan. Oke, kayaknya sudah cukup jelas. Masuk ke ini Mas, satu lagi Mas, yang UTS. Oke. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah UTS-nya yaitu kemarin literatur review. Ini judul judul yang sudah diperbarui nih. Tadi kan masih pakai geolokasi, sekarang udah pakai geolocation. Cuma belum ditambahkan untuk model model pengenalan wajahnya. Jadi mungkin nanti akan ada sedikit perubahan untuk judulnya. Yang pertama itu, oke, sumber yang pertama yaitu judulnya itu adalah aplikasi presensi pegawai dengan metode face recognition dan juga location based service berbasis Android. Jadi ini penelitiannya itu ada tiga, ada Ahmad Oki Effendi, kemudian Ari Eko Wardoyo dan juga Lulu Handayani. Media publikasinya itu adalah saya mengambil dari artikel jurnal ilmiah tahun publikasinya itu 2024, jadi masih cukup baru. Nah, tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi dengan mengimplementasikan metode deteksi kedipan mata pada face recognition guna mengatasi masalah penitipan pada rekan kerja serta menggunakan device ID smartphone dan memanfaatkan GPS atau location based service untuk mengukur area tempat presensi dapat digunakan sesuai dengan satuan kerja masing-masing ASN. Mengingat pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga kode etik merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang ASN sebagai pelayan publik. Penerapan mungkin lah selanjutnya lah. Mungkin. Nah, penerapan aplikasi ini dapat mempermudah ASN dalam melakukan presensi melalui smartphone. Selain itu juga dapat mengoptimalkan tingkat kedisiplinan ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Bondowoso secara efektif dan efisien. Mungkin kesimpulannya itu sistem presensi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional atau tradisional dengan menggunakan kertas dan mesin finger, kini telah diterapkan ke aplikasi Android di Kabupaten Bondowoso. Pemerintah Kabupaten Bondowoso berhasil mengatasi permasalahan disiplin pegawai dan kehadiran presensi ASN dengan memanfaatkan aplikasi yang dikembangkan dengan dalam penelitian ini. Aplikasi yang dikembangkan dapat mengefisiensikan waktu presensi dengan cepat dan mudah melalui pengenalan wajah. Sistem aplikasi juga memudahkan manajemen untuk menganalisis data kehadiran pegawai melalui catatan riwayat presensi dengan baik. Pengujian aplikasi yang dilakukan melalui black box menunjukkan bahwa sistem dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dan memiliki tingkat kinerja yang memuaskan dan seterusnya, karena takutnya waktunya habis. Nah, saran atau kelemahannya itu yang pertama itu di jurnal atau di artikel yang saya dapatkan ini tidak adanya penjelasan mengenai model pengenalan wajah yang dipakai gitu. Entah itu mobile FaceNet atau model lainnya yang lainnya yang optimal untuk perangkat seluler. Jadi karena tidak ada itu jadi membuat sulit untuk menilai efektivitas dan efisiensi teknologi yang digunakan gitu. Nah, pemilihan model yang tepat itu sangat penting karena model yang lebih ringan seperti mobile FaceNet lebih cocok untuk perangkat seluler dan dapat bekerja dengan efisiensi lebih tinggi pada perangkat dengan keterbatasan daya komputasi. Nah, selain itu, model yang lebih canggih mungkin akan lebih akurat dalam mendeteksi wajah asli dibandingkan dengan pemalsuan seperti gambar atau video. Ini itu dari yang pertama. Eh, cukup dulu, tar dulu Mas. Mungkin ada yang penasaran, gimana caranya Mas Yazid dapat jurnal ini gitu, jurnal terkait ini gimana sih caranya? Kalau saya sih kemarin sesuai dengan topiknya gitu Pak. Jadi misal kan saya kan ingin menggunakan face recognition, terus kemudian ada aplikasi mobile gitu. Jadi ya udah saya berarti mencarinya dari jurnalnya itu aplikasi apa penerapan face recognition pada aplikasi mobile gitu. Nah, terus kemudian saya kembangkan lagi ternyata jadi berdasarkan keyword-keyword yang sudah dibuat tadi sih di sini. Nah, sini Nah, saya oke. memanfaatkan ini keyword-keyword yang ini untuk mencari jurnalnya gitu. Jadi
ketika mengandung keyword ini maka biasanya akan jauh lebih sesuai gitu dengan topik yang mau kita gunakan atau kita lakukan penelitian gitu. Hmm. Oke, berarti pakainya Google Scholar Mas ya? Iya Pak, pakai Google Hmm. Scholar. Ya, oke, udah jelas ini, udah keren. Tinggal jalan penelitiannya. Iya. Kan Nah dari, mungkin karena saya nggak akan menjelaskan 10-10-nya gitu karena Mm-mm. waktunya ini, ya, jadi langsung ke hasilnya aja mungkin ada. Jadi dari literatur review di atas terdapat perbedaan riset peneliti dengan riset yang terdahulu. Antara lain itu ada tiga. Yang pertama itu adalah integrasi teknologi terkini. Jadi riset saya menggabungkan teknologi face recognition, geolocation, dan deteksi fake GPS dalam satu aplikasi berbasis Flutter untuk lembaga pendidikan non formal seperti kursus mengaji. Nah, nantinya itu akan digunakan pustaka atau library terbaru untuk implementasi teknologi face recognition, geolocation, dan juga pendeteksian fake GPS. Nah, pendekatan ini merupakan pembaharuan dan menyempurnakan dari riset terdahulu di mana dari beberapa literatur atau referensi di atas hanya menggunakan satu atau dua teknologi untuk memverifikasi kehadiran tanpa menyatukan ketiganya dalam satu platform. Kalaupun ada dalam riset terdahulu rata-rata menggunakan model FastNet. Nah, sedangkan saya akan menggunakan model mobile FastNet agar aplikasi yang dihasilkan nantinya memiliki ukuran file yang tidak terlalu besar gitu. Ya, mobile FastNet dan juga FastNet itu eh, dari jalannya tuh kan sama. Hanya saja kalau FastNet itu kan lebih lebih kompleks atau lebih banyak data-datanya atau alurnya. Sebenarnya saya juga nggak terlalu paham untuk penerapan FastNet-nya gitu. Cuma kalau di yang saya tahu mobile FastNet itu akan lebih model yang dibuat agar lebih kompatibel di device mobile gitu yang lebih kecil gitu dibandingkan untuk komputer-komputer besar gitu. Oke, Nah, berarti harus dicari hmm, kayak topik tentang Fastnet iya, versus topik tentang mobile Fastnet. mobile FastNet ya. Ini di sini kan ada beberapa nih untuk yang kemarin Hmm. ini ini rata-rata masih menggunakan model FastNet di sini. Hmm. Artinya harus ada pembuktian kalau Iya, model Fastnet itu filenya yang diminta lebih terlalu besar besar. dan mobile Fastnet itu filenya kecil dan Kecil. itu harus dibuktikan, nggak nggak bisa berdasarkan asumsi. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah penggunaan platform Flutter gitu. Riset saya memanfaatkan Flutter sebagai framework utama untuk pengembangan aplikasi mobile yang memberikan kelebihan antara lain itu multi platform gitu, dapat berjalan pada iOS dan juga Android. Nah, riset-riset terdahulu lebih umum menggunakan platform pengembangan tunggal atau tidak menjelaskan secara spesifik tentang penggunaan Flutter sebagai teknologi utama dalam memverifikasi kehadiran. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah fokus pada lembaga kursus mengaji. Riset saya memiliki fokus yang spesifik pada lembaga kursus mengaji yang mungkin memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda dibandingkan institusi pendidikan umum lainnya. Terus banyak riset terdahulu terkait face recognition dan juga geolokasi yang lebih berfokus pada aplikasi dalam institusi formal seperti sekolah ataupun perusahaan, sehingga pendekatan untuk lembaga non formal seperti kursus mengaji merupakan kontribusi baru dalam bidang ini. Mungkin itu sih. Oke, oke, terima kasih Mas Yazid. Sama-sama. Paling aku mau tanya, Nah, oke, silahkan Iya Mas. boleh, iya, persilahkan. paling pertanyaanku apa ngambil dari jenis pertanyaan skripsi ya. Soalnya aku juga penasaran ini. eh Kenapa apa namanya untuk lokasi yang dipakai di judul itu kenapa kok menggunakan judul itu apa lokasi itu dan apa mungkin tambahannya apakah perlu izin dari kayak lembaga apa tadi lembaga apa lokasinya tadi sorry Lembaga kursus mengaji Al Mubarok. ya khusus mengaji itu apakah perlu izin dari lembaga khusus mengaji itu atau enggak mungkin itu pertanyaan saya. Kalau untuk lokasinya sebenarnya udah ke sana juga ya sama Oh teman-teman gitu. kemarin karena udah kalau udah izinnya udah. Justru karena pengen membantu lembaga kursus mengaji ini biar
karena di sana kan eh, pegawainya tuh tidak terlalu banyak gitu. Sementara kalau misalkan harus menghandle banyak urusan gitu, untuk apalagi melakukan pencatatan untuk kehadiran itu kan akan lebih memakan waktu gitu. Mungkin itu sih kalau untuk yang soal izinnya ya, itu udah izin, udah di approve juga, udah tinggal jalan atau lanjutin projectnya. Terus kemudian yang pertama itu tadi mengapa ngambil judul ini ya, atau gimana sih Mas? Bukan bukan Eh, mengapa ngambil judul sih, eh, kayak eh, kok bisa nemu lembaga khusus mengaji Al-Mubarok itu, prosesnya seperti apa gitu mungkin. Mungkin boleh ditanyain ke Pak Yusuf karena Pak Yusuf yang membantu saya buat Oh nemuin gitu. lembaga khusus mengaji ini. Oh, sebetulnya Oke. gini sih Mas. Mm-mm. Eh, jadi kan di waktu kerja praktik ya, ada di semester 6 kemarin, saya kan membuat project itu aplikasi Al-Quran. Nah, kemudian saya tanyakan ke Pak Yusuf, Pak ini kalau untuk dikembangkan ke depan mau gimana gitu. Ternyata Pak Yusuf tuh ada ide untuk membuat ya ini, salah satunya, salah satu arahan dari Pak Yusuf tuh ini, ada ada kontribusinya Pak Yusuf di sini, bahwa Pak Yusuf tuh ngasih tahu bahwa kenapa kita nggak bikin aplikasi untuk membantu lembaga kursus mengaji aja gitu, untuk manage sistem manajemennya gitu sih. Oh Mungkin berarti lebih ke situ sih. sebelumnya cuman ada ide yang beda dari ini ya. Terus apa minta arahan untuk apa namanya lokasinya di mana, terus tiba-tiba oh kalau misalkan yang apa ide yang lain gimana gitu. Jadi bukan Al-Qur'an lagi ya itu apa lain melainkan yang lebih membantu gitu ya. Ya sebenarnya ide awalnya tuh emang mau ngembangin yang Al-Qur'annya, cuma Mm-mm. ketika kita datang ke lokasi lembaga kursus mengajinya, ternyata di lembaga kursus mengaji itu belum belum ada sistem atau yang membantu. Jadi semua sistem yang berjalan tuh masih tradisional lah gitu, kayak segala Iya. macam pencatatannya gitu. Akhirnya kemarin beberapa bulan, berarti hampir, harusnya udah hampir sebulan ya, yaitu kemarin ke lembaga kursus mengaji itu menanyakan, ternyata yang bisa dibuat atau idenya muncul yaitu untuk melakukan Mm-mm. atau membuat sistem manajemennya gitu, membantu Hmm. digitalisasinya di manajemennya gitu. Mungkin seperti Berarti itu Mas. lokasinya dulu baru dapat masalahnya ya. Iya betul. Oke, oke, oke. Terima kasih. Oke. Kayak gitu Mas Isam. Caranya seperti itu. Iya, Pak. Jadi kalau teman-teman topiknya software developer, insya Allah saya bisa mengarahkan terus memberikan masukan lah. Kalau bidangnya di luar itu, contohnya marketing, terus mungkin cyber security, nanti kan saya arahkan ke dosen-dosen terkait. Oh. Terus lebih lebih mudahnya kalau kayak karena kita orang teknik ya, dan karena di teknik itu sifatnya logis ya, jadi sebisa mungkin penelitian itu sifatnya real. Nah, kalau kita real, maka alur penelitian pun insya Allah akan jelas ya, dari A, B, C, D sampai kesimpulan pun karena itunya sifatnya real, jadi kita nggak ngarang, itu akan ngalir ceritanya ya, akan ngalir alur penelitian pun seperti itu Mas Hisham dan Iya, yang Pak. lainnya ya. Tapi kalau teman-teman ngarang itu pasti bingung ya, karena orang teknik itu eh, logisnya jalan ya. Iya, Jadi Pak. kalau Terima kasih, Pak. ya, jadi kalau saya disuruh ngarang cerita pasti sulit ya. Dan Mas Yazi juga akan kesulitan kalau disuruh ngarang ya. Tapi kalau dikasih real case, jadi kita bisa implementasi apa yang udah dipelajari di kelas, implementasi ke lapangan, ditulis, jadi skripsi, selesai gitu. Apalagi kalau ada efeknya ke masyarakat ya. Skripsi dapat, implementasi juga dapat ya. Kayak gitu Mas Hisham. Yang lain ada yang ingin tanyakan lagi?
Oke, ini diamnya bingung, apakah sudah ngerti, atau mau bertanya tapi bingung kata-katanya, atau apa nih? Hmm. Oke, di tugas RMC sudah ada yang upload 21 dari 50 mahasiswa lebih. Berarti sekitar setengahnya belum upload tugas. Dan Metopen ini kuliah wajib ya, teman-teman. Kalau di kampus saya dulu di S1, Metopen itu jadi syarat untuk pengambilan skripsi. Nggak tahu kalau aturan di ITTS seperti apa. Dan syarat Metopen lulus, teman-teman harus selesai ya literatur review sampai nanti di UAS target kita itu minimal rancangan bab 1, bab 2 dan bab 3 itu selesai. Meskipun nanti formatnya saya kurang tahu nanti bagaimana format skripsinya. Tapi dari segi penulisan, terus latar belakang, eh, tujuan penelitian, masalah penelitian, batasan masalah, dan teori sampai dengan alur itu akan seperti itu terus penulisannya. Mau dimanapun penelitian seperti itu. Cuman dari segi format penulisan tinggal menyesuaikan nantinya. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman paham, terus juga bisa bergerak dari sekarang ya. Kalau bingung ditanyakan, baik itu tanyakan ke rekannya yang sudah selesai atau juga ke saya boleh, ke dosen yang kira-kira teman-teman nyaman itu sangat-sangat boleh ya. Oke, yang terpenting jangan jangan diam ya. Ya, karena nggak selamanya diam itu emas ya, teman-teman. Oke, terima kasih Mas Yazid atas paparannya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pembahasan hari ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. UTS-nya dikerjakan ya, masih ada waktu 2 hari lagi. Silakan dimaksimalkan. Kalau ada yang bingung tadi saya sebutkan, silakan ditanyakan secepatnya. Oke, baik itu diskusi di grup ataupun di Japri. Oke, mudah-mudahan teman-teman lulus tepat waktu semua. Oke, saya tutup ya sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.